welcome back to our channel Devi and Charles dengan saya Devi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan penuh rasa bersyukur dan selalu penuh dengan kelimpahan rezeki. Kali ini di video ini Tante ingin sedikit berbagi cerita tentang siapa Tante sebenarnya. Mungkin banyak teman-teman yang sudah kenal saya atau nonton video saya. Terima kasih banyak atas supportnya, selalu datang untuk menonton video Tante dengan Om Bule, dengan anak bule. Terima kasih banyak, semoga senang dengan sajian-sajian video dari kami. Terus untuk teman-teman yang baru datang ke channel ini, mungkin siapa sih Tante Devi? Siapa sih Om Bule? Siapa sih anak bule? Mungkin ingin ada keingintahuan. Jadi Tante ingin sedikit berbagi cerita tentang siapa Tante, tentang masa lalu Tante. Ingin sedikit berbagi. Gini guys, jadi Tante sengaja membuat video ini supaya kita lebih akrab lagi, supaya teman-teman lebih tahu siapa Tante. Dan kalau nonton video Tante tuh, oh si Tante Devi yang itu gitu. Ya ceritanya begini ya. Agak bingung sih mulainya dari mana. Tante Devi itu seorang wanita biasa. Aku wanita biasa seperti teman-teman semua. Aku lahir di Jakarta. Besar di Jakarta dan sempat sekolah juga di Bandung. Jadi karena orang tua waktu itu dinas, jadi Tante pernah waktu SD di Jakarta, terus Tante nyambung SD di Ujung Pandang, terus melanjutkan SMP dan SMA di Bandung. Lalu setelah lulus dari SMA, Tante kuliah di Jakarta. Waktu itu namanya Stekpi, tapi sekarang udah berubah namanya jadi Trilogi, kalau nggak salah Trilogi ya. Jadi Tante banyak teman-teman dari berbagai lokasi karena pindah-pindah terus ya, ngikut sama orang tua. Sejak Tante kuliah, Tante mulai berkegiatan mencari kegiatan untuk seenggaknya nambahin uang saku. Meskipun Tante dibesarkan oleh keluarga yang bisa dibilang berkecukupan, tapi Tante nggak mau ngebebanin orang tua. Tante dari kecil tuh selalu berpikir ingin membahagiakan orang tua. Papa Tante udah meninggal tahun 2012. Mama alhamdulillah masih sehat. Meskipun Mama sedang kena stroke, tapi Mama udah membaik. Nah, dari waktu zaman jadi sedih. Jauh dari keluarga suka sedih, jadi ingat sama mama, ingat sama anak-anak. Oke, sekarang balik lagi ya, jangan sedih. Oke, pas lagi zaman Tante kuliah di tingkat 1, Tante dengan sahabat-sahabat Tante itu mulai mencari kegiatan lain yang menghasilkan uang seperti jaga stand di pameran-pameran. Tante mulai jaga stand di situ dan Tante juga mulai menghasilkan uang dari jaga stand. Pada saat itu ya lumayan lah, jaga stand pameran mobil, pameran rumah di Jakarta Hilton Convention Center. Jadi lumayan penghasilannya, ya lumayan untuk seukuran anak kuliahan yang masih sekolah gitu, masih kuliah ya. Sampai akhirnya Tante tuh bilang sama Papa waktu itu, pas tingkat kedua, "Pah, nggak usah bayar kuliah lagi, biar Tante bayar sendiri aja." "Loh, kamu uang dari mana?" "Oh, aku ini jaga stand dengan teman-teman, pekerjaan yang halal gitu kan, pekerjaan yang halal. Sehari 6 jam menjaga stand pameran mobil, pameran rumah." Dan Papa di situ kaget.
wah nih anak mungkin dia bahagia gitu, aku tuh pengen buat orang tua bahagia, tapi nggak tahu caranya, mungkin dengan mengurangi beban pengeluaran juga ya. Jadi sejak mulai tingkat 2 itu aku nggak pernah, papa udah stop, aku yang minta papa stop untuk membiayai uang kuliah, jadi aku bayar sendiri, alhamdulillah. Terus berjalan dengan kuliah tapi tidak pernah ketinggalan, maksudnya kuliah tetap berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah tante itu ingin sekali nyenengin papa mama, kuliah juga sungguh-sungguh. Jadi hasil nilai yang tante dapat itu bisa dibilang cukup tinggi lah, alhamdulillah lagi. Nah, di saat tante jaga stan di pameran, aku masih ingat waktu itu pas giliran abis lagi jaga stand, terus pengen pipis jadi ke toilet ya. Pas ke toilet itu tante suka nyanyi, suka bergumam, bergumam, suka nyanyi, suka bersenandung di kamar mandi. Gimana sih kalau kita nyanyi di kamar mandi, kan suka ada gema-gemanya gitu ya. Jadi tante tuh bersenandung gitu kan. Nah, ada temen tante namanya Army. Aku udah gak pernah ketemu Army lagi, tapi aku masih ingat Army itu sangat berjasa memberikan link untuk berkenalan dengan yang namanya Kang Dudi, di mana Kang Dudi ini memberi informasi kalau di suatu tempat itu ada audisi. Jadi Army menggiring aku ke Kang Dudi. Kang Dudi memberikan informasi kalau di tempatnya Pak Husen kerja, namanya Pak Husen kerja itu sedang membuka audisi, dan tempat itu adalah Bass Production pada waktu itu. Bass Production ini kepunyaan Erwin Gutawa. Nah, aku tuh sebenarnya nggak pede mau ikut audisi waktu itu. Coba aja katanya Kang Dudi bilang sama Pak Husen juga bilang, coba aja datang terus isi formulir. Sampai akhirnya aku waktu itu sedang jaga stand di JCC, mampir dulu ke Bass Production, ikut mau isi formulir, suruh bawa foto, suruh isi formulir, terus ketahuan di situ hari apa aku audisi. Pada saat itu dikasih tahu kita audisinya, pilih lagunya ada di list. Aku pilih Aku Makin Cinta dengan apa gitu ya. Sama sekali tidak ada pikiran gimana gitu, cuman ya udah. Sampai zaman waktu itu kan nyewa laserdisc yang karaoke untuk latihan di rumah. Udah nih latihan di rumah, terus akhirnya ikut audisinya untuk backing vokal Bass Production Erwin Gutawa. Akhirnya aku ikut. Yang datang audisi, masya Allah, mereka nyanyinya keren banget. Sampai tante tuh nggak ada kepikiran sama sekali untuk bisa terjun atau masuk ke bidang itu, sama sekali nggak ada, nggak mungkin lah gitu. Balik lagi, aku sangat berterima kasih sekali sama Army dengan Kang Dudi dengan Kang Husen yang udah memberikan informasi untuk aku ikut audisi. Makasih banyak. Akhirnya tante ikut audisi dengan pikiran saya nggak akan mungkin dapat posisi ini, karena yang lain begitu bagus, begitu wow banget suara mereka, dan mereka sangat prepare. Semua orang pakai earphone lagi latihan. Kalau aku datang saat itu sedang jaga stand di JCC, terus aku ada jam makan siang 1 jam istirahat, aku kabur ke Bass Production, aku audisi, dan aku balik lagi kerja ke JCC waktu itu. Terus udah ikutan audisi, nggak ada tuh pikiran gimana, nggak ada sama sekali, nggak mau mengharap istilahnya. Tiba-tiba 2 hari kemudian tante dihubungin. Masih inget tuh, Mas Marco yang ngubungin aku. Dev, tanggal sekian dan tanggal sekian free nggak latihan dan show tanggal sekian untuk launching
albumnya Chintami Atmanagara di Planet Hollywood. Aku masih ingat banget. Itu tahun 1996. Aku jawab, waktu itu zamannya masih zaman pager. Aku jawab, dia bilang tolong telepon ke nomor kantor sekian, ke Bass Production. Akhirnya aku telepon dan aku menerima job itu. Malah pas aku telepon aku nanya gini, Mas Marco, apakah ini tandanya aku keterima gitu? Ya iyalah katanya gitu. Akhirnya ya udah. Jadi mulai tahun 1996 aku mulai menjadi backing vokal di tempatnya Mas Erwin Gutawa. Alhamdulillah, aku nggak pernah nyangka. Memang kalau semuanya itu Allah yang atur. Allah sudah atur semua jalan kita masing-masing. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, aku sudah diberikan jalan untuk menjalani hidup aku gitu, karir. Dimulai dari menjadi backing vokal, terus aku beberapa kali dari job yang Chintami itu, Chintami Atmanagara, aku mendapatkan job ulang tahun RCTI di Yogyakarta bersama Edo Kondologit, sama backing vokal yang lainnya yaitu Boy Clemens dengan almarhum Gideon Halatu. Di situ mulai job luar kota bersama Erwin Gutawa. Nah, dari situ aku kenal teman-teman baru dari musisi. Terus aku diajakin, ditawarin. Terus aku gimana caranya waktu itu ya lupa. Pokoknya aku ditawarin jadi backing vokalnya Iwaka. Jadi aku jadi backing vokalnya Iwaka juga, penyanyi latarnya Iwaka sempat. Terus dari situ aku mulai tuh ditawarin untuk nyanyi iklan TV, radio, dan suara aku ada di 21 waktu itu. Setiap orang yang nonton di bioskop pada saat itu mungkin mendengar, tapi ini udah lama sekali ya, tahun 1997 atau 1998 kalau nggak salah. Iklannya iklan kartu Halo, Iwaka yang nyanyi, aku cuman sedikit sekali bagiannya, cuman itu pengalaman pertama jingle aku. Diajakin oleh Mas Enti dengan Mas Yudis, dengan Mas Tori waktu itu. Sama Macang. Kalau Macang itu manajernya Iwaka. Lagunya seperti ini. Bebaskan segala yang ada, bla bla bla, bla 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 bla. Bagian aku cuman halo halo kartu halo. Nah, gitu doang. Cuman itu gimana ya, rasanya senang sekali waktu suara aku ada di 21 itu sebelum kita nonton bioskop. Nah, dari situ aku mulai aktif meskipun aku sambil kuliah dan sambil jaga stand. Aku juga dapat tawaran-tawaran backing vokal tetap dengan Mas Erwin pada saat itu. Dan beberapa iklan juga, job iklan, akhirnya dari Mas Erwin aku sampai tahun berapa ya waktu itu dengan Mas Erwin, 1999 kalau nggak salah ya. Terus aku dikenalkan oleh sahabat aku Neta Kesumadewi, dikenalkan ke Ibu Dian HP. Dari Ibu Dian HP aku sering diajak nge-backing vokal di acara-acara Layar BNI, Mamma Mia, Stardut, apalagi ya, Avi. Itu sampai setiap tahun aku diajak terus sama Ibu Dian HP. Terima kasih banyak Ibu Dian HP, salah satu bosku. Jadi bosku banyak sekali, ada Erwin Gutawa, ada Dian HP, ada Bapak Purwacaraka. Nah, dari Ibu Dian HP aku mulai kenal beberapa musisi yang lain, sehingga aku diajak kenal ke Mas Purwa, diajakin ngejob ke Mas Purwa. Terus saya ngejob lagi dengan musisi-musisi lainnya. Jadi hampir seluruh penyanyi yang ada di Indonesia Tante sudah pernah backing vokalin, termasuk penyanyi luar negeri seperti Sheila Majid, Siti Nurhaliza, beberapa kali sempat juga dengan Mas Oni and Friends, Marcel Aulia Band. Terus sempat membantu Andi Rianto, sempat membantu siapa lagi ya,
Saya lupa namanya karena udah lama nggak jumpa. Takut ada kelupaan gitu ya. Siapa ya? Ya, dimulai, pokoknya pekerjaan aku adalah backup vokal. Itu sambil kuliah juga, sampai lulus kuliah pun aku masih menjadi backing vokal. Mmm, dari teman ke teman, akhirnya dari sahabatku juga, Neta Kusumadewi, mengajak aku kenal dengan Ibu Dameria, dengan Mas Doti dari Tudis. Di situ aku banyak mulai menyanyi iklan. Ada juga Mas Doni Production, aku juga nyanyi iklan di sana. Ada dari Sound Village, Mas Adit, ada dari Studio Mimpi Acong, ada dari banyak sekali teman-teman yang studio itu banyak sekali yang aku kesana gitu. Dan aku termasuk, aku wanita biasa yang bekerja keras karena aku pada saat itu membesarkan anak sendirian, dibantu oleh keluarga, dan aku membesarkan anak dari hasil aku menyanyi ini. Aku menjual suara. Bisa yang tiba-tiba ditelepon gitu. Aku kemana-mana itu naik Gojek. Bisa-bisa kerja nggak ada waktunya dalam arti bisa dipanggil jam 9 malam, bener-bener aku datang ke studio, nyanyi, udah, habis itu pulang. Lagunya pun aku lagunya nggak tahu, cuman bisa datang nggak jam sekian? Hari hari minggu depan, hari Rabu kosong nggak? Kalau kosong datang ya. Udah, aku nggak tahu lagunya apa, produknya apa, jadi tinggal datang. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Aku tuh kangen sama kalian. Kangen dipanggil ngejob. Oh iya, Ari Darmawan juga suka kasih aku job. Iso, Larry, siapa lagi, banyak lah jingle maker yang manggil aku untuk kerja. Alhamdulillah selalu dipercayai dan diajak ngejob. Juga ada Reski Ihwan, Ari, dan lain-lain, banyak jingle maker yang mungkin belum saya sebutkan di sini. Jadi beginilah kalau kita penyanyi latar atau pengisi suara di iklan, mungkin hanya suaranya aja yang dikenal, tapi nggak tahu siapa yang nyanyi. Jadi itulah pekerjaan Tante. Tante nyanyi iklan itu dan backing vokal itu berawal dari tahun 1996, dan Tante berhenti berhenti untuk pekerjaannya seperti itu sebelum Tante pindah ke sini. Jadi 1 minggu sebelum pindah kemari, aku masih nge-backing untuk Rika Ruslan. Ya, itulah suka dukanya. Jadi Tante di sini tuh kangen dengan pekerjaan Tante yang dulu. Iklan Tante yang sempat viral itu adalah, pasti kamu udah tahu iklannya, tapi nggak tahu siapa yang nyanyinya kan. Ini dia. Kabar gembira untuk kita semua, kulit manggis kini ada ekstraknya. Kabar gembira untuk kita semua, kulit manggis kini ada ekstrak. Tahu nggak lagu itu? Itu kan sempat viral kemana-mana. Aku nyanyi iklan itu sampai berapa kali ya? Sampai berapa iklan? Maksudnya dia buat versi yang lain, versi duet, versi apa, itu tuh aku semua yang nyanyi. Terus aku juga ada iklan yang sempat viral lainnya seperti mungkin tahu kalau ngelihat gambarnya ya, cuman suara aku tuh harus seperti penyanyi Jepang anak-anak gitu. Tori cheese crackers berasa kejunya. Ya seperti itulah. Jadi suka dukanya masuk ke dapur rekaman adalah kita menjadi seseorang yang bukan kita. Kita hanya mengikuti kemauan klien. Klien maunya suara aku jadi suara ibu-ibu, ya aku jadi suara ibu-ibu.
Kalau pas dia lagi pengen jadi aku suara remaja, aku berusaha jadi suara remaja. Ya, iklan apa lagi ya? Oh iya, ada satu iklan yang waktu itu dari Tudis ya, dari Budameria. Ini pengalaman yang cukup tidak terlupakan, karena menyanyi lagu barat, lagunya John Travolta dengan Olivia Newton-John. Aku kepilih jadi Olivia Newton-John. Sarimi Soto Koya. Mantap. Jadi ada castingnya juga, ternyata kalau iklan itu klien yang memilih, dan kita sih ngikutin aja. Nanti jingle maker mengirim sampel-sampel suara kita kepilih atau enggaknya nanti kita dihubungin gitu. Itu iklan Sarimi Soto yang Luna Maya. Jadi yang iklannya tuh Luna Maya sedang menikah gitu. Lagunya lagu Grease. Lagunya lagu Grease. Yang jadi John Travolta adalah Rengga, yang jadi Olivianya aku. Itu kita udah rekaman, agensi dengan klien datang nggak puas, kita diulang lagi sampai kita disuruh nonton video klipnya, biar kita benar-benar menjiwai seperti apa rasanya pada saat menyanyikan lagu itu. Ya itulah suka dukanya. Ya inilah Tante adalah pengisi suara. Tante menjual suara Tante untuk menghidupi anak-anak, membesarkan anak-anak dan keluarga. Dan Tante terpaksa nggak bisa nyanyi lagi sejak pindah kemari gitu. Jadi ya kalau sekarang teman-teman mungkin jadi sudah tahu ya, Tante itu adalah penyanyi jingle, penyanyi latar waktu Tante masih belum pindah kemari. Itu aja sih dari Tante. Tapi selain itu ada tambahan. Selain tentang suara, selain menjual suara, Tante itu aktif ikut casting iklan Tante. Ya dimulai dari menjadi figuran sampai menjadi supporting itu yang mendampingi pemeran utama. Sampai akhirnya Tante itu nggak pernah patah semangat, selalu mencoba, selalu berusaha terus. Jadi di saat kita terus gigih, semangat dan mencoba, pasti ada waktunya mendapatkan jalannya. Itu yang perlu kita pahami dan kita lakukan, adalah terus mencoba, jangan pernah putus asa. Sebenarnya ikut casting iklan tuh, waduh, kalau bisa dibilang tuh udah berkali-kali kali, udah yang ini orang nggak ada matinya ya gitu istilahnya, nggak ada putus asanya gitu. Ikut terus dari figuran sampai supporting talent sampai main talent. Tapi lucunya, jadi model iklan yang Tante pernah rasakan, setiap kali Tante dapat main talent atau pemeran utama, pasti selalu dapat yang ekspresif, yang aneh-aneh untuk penampakan mukanya. Jadi ekspresi Tante yang dikeluarkan, nggak ngerti ya. Turun kakak, kasih tahu apa yang kakak mau. Pokoknya kakak kita penuhi, betul? Janji ya, saya cuma mau semuanya pakai Sunlight. Gampang kan jadi agen 1000 Sunlight? Ajak yang belum pakai Sunlight, kirim data diri mereka beserta kemasan Sunlight. Sekarang hadiahnya. Sekarang kalian sudah tahu kan siapa Tante? Oke, tetap ya, Tante adalah wanita biasa yang penuh semangat, yang senang berteman, yang selalu riang. Jadi cukup itu aja dari Tante. Pesan Tante buat
teman-teman YouTuber, teman-teman yang nonton Tante, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini, jadi tahu siapa Tante, kita lebih akrab lagi. Pesan Tante cuma satu, tetap semangat, jalan selalu ada. Oke? Sampai ketemu lagi, jangan lupa di subscribe channel Tante, semoga berkenan, semoga suka dengan video-video Tante. Jikalau ada pertanyaan, ada komen atau apapun, silahkan tulis di kolom komen, nanti Tante balas. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Tetap semangat, sehat selalu, bahagia selalu, dan penuh rasa bersyukur. Dah.